Hai, Assalamualaikum. Nah, hari ini aku mau membacakan karakter, sifat, dan aura dari idola kalian semuanya. Masya Allah, kalian sayang banget sama Nagita Slavina, mendukung Nagita Slavina. Masya Allah, insya Allah apapun kebaikan yang kalian berikan, insya Allah kalian akan mendapatkan kebaikannya lagi. Nah, buat kalian jangan lupa subscribe, like, share, and comment YouTube channel aku ya. Aku mohon di subscribe. Nah, kita kembali ke seorang Nagita Slavina. Baru-baru ini heboh tentang Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina. Tapi alhamdulillah, atas izin Allah, atas doa kalian semua, masalah Raffi dan Nagita selesai. Rumah tangganya alhamdulillah baik-baik aja, walaupun memang lagi proses perbaikan ya. Dan tapi kan hal itu wajar, namanya rumah tangga gak selamanya mulus, selalu aja ada ujiannya. Kebetulan Raffi ini kan dan Nagita ini gak diuji lewat harta, lewat sakit. Mungkin inilah ujian mereka berdua yang harus mereka lewati. Jadi setiap orang itu ada ujiannya untuk menaikkan levelnya. Nah, di sini level siapa yang dinaikkan? Tentunya level dari seorang Nagita Slavina yang Allah mau naikkan lagi. Karena apa? Karena setiap ujian pasti punya tingkatannya nantinya. Nah, ini dia wanita yang udah hebat, Allah uji, Allah angkat lagi levelnya. Masya Allah. Oke, kita kembali ya ke karakter atau sifat dari seorang Nagita Slavina. Nah, aku selalu suka ya sama Nagita Slavina ini karena Nagita Slavina ini wanita sabar. Jujur ya, Nagita Slavina ini wanita sabar, wanita kuat, wanita yang memiliki hati yang besar. Dan aku yakin banget kalau istrinya seorang Raffi Ahmad bukan seorang Nagita Slavina, bukan hanya karir Raffi yang kurang bagus, tapi kehidupan Raffi juga begitu. Kenapa aku bilang karir Raffi bisa gak bagus? Ingat, istri juga membawa rezeki untuk suami ya. Jadi karena karakter dari seorang Nagita Slavina ini bagus, kuat, sabar, dan Nagita ini wanita yang Masya Allah, dia ini sangat nurut sama suaminya, dia percaya sama suaminya. Nagita itu, Nagita sekalipun apapun yang diberikan ke Raffi, sekalipun pil pahit, Nagita telan. Apapun yang diberikan Raffi dia telan. Dan dia selalu mencoba untuk memahami, mengerti. Dan dia nggak gegabah. Karena buat Nagita Slavina, pernikahan itu apapun itu kalau bisa dipertahankan. Bukan sedikit-dikit cerai. Kayak kalau kita flashback ke masalahnya yang waktu lalu, itu semua berakhir juga karena doa seorang Nagita Slavina. Dan ingat, setelah masalah itu Allah angkat levelnya Nagita, Allah angkat lagi derajat seorang wanita yang sudah hebat di mata kita. Nah, Nagita Slavina ini tipe orang yang sebenarnya dibilang masa bodoh, dia nggak masa bodoh dengan omongan orang, tapi dia selalu menutup kuping sampai dia tahu sendiri apa yang terjadi, apa yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Ketika dia sudah mendapatkan bukti dengan dirinya sendiri, bukan dengan kata orang atau yang lainnya, tapi dengan diri dia sendiri tahu, di situ baru dia menegur. Dan dia orang yang selalu memberikan maaf dan memberikan peluang. Nah, itulah hebatnya Nagita Slavina. Masya Allah, semoga kita punya setidaknya secuil aja hati seperti Nagita Slavina. Nagita Slavina ini penurut, istri yang nurut, dan istri yang mandiri. Nagita nggak menunjukkan loh dia ini istri yang manja, dia ini istri yang apa-apa harus suami. Nagita nggak menunjukkan itu karena memang karakter Nagita itu karakter mandiri, kuat, hebat. Walaupun Nagita ini melakukan misalnya agak sedikit
kasarnya lelet ya, kalau misalnya dia melakukan apapun lelet. Nah, tapi Nagita itu tetap wanita yang mandiri, wanita yang kuat, dan wanita yang serba bisa. Nah, jadi wanita seperti Nagita inilah jiwa-jiwanya yang perlu kita miliki, karena dia wanita serba bisa kalau aku bilang, karena jiwanya kuat. Aku bilang di sini ya, Nagita ini ibadahnya bagus banget, sholatnya bagus banget, doanya bagus banget. Seorang Nagita Slavina, doanya bagus, ibadahnya juga bagus, ya, yang sehingga siapapun yang menyakiti hati Nagita, dia bisa kena musibah. Dalam arti bukan berarti musibah itu harus besar ya. Musibah tuh misalnya nih, misal ini contoh kayak ada kan orang yang kasarnya tuh bahasanya tuh kayak lidah pahit gitu. Jadi apa yang dia ucap kalau dia udah sakit hati itu pasti terjadi, walaupun musibahnya tuh nggak besar, tapi ada aja istilahnya apesnya kalau orang yang jahat ke Nagita Slavina. Kayak bisa jadi orang itu yang tadinya mau nikah jadi nggak nikah, yang tadinya punya hajat apa jadi nggak bisa. Karena apa? Karena Nagita bukan orang jahat dan nggak pernah menjahatin orang lain. Jadi yang mau bermasalah sama Nagita itu harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Nagita nggak ngelapor ke mana-mana, kok dia nggak mencari backing siapa-siapa, tapi Nagita Slavina melapornya langsung ke Allah. Dan karena dia orang baik, aku yakinnya Nagita mungkin ya, tapi aku yakin Nagita adalah salah satu hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yang mendapatkan satu keberkahan kalau dia sakit hati, padahal dia nggak ngucap, dia nggak nyumpain orang aja, tapi ya orang tersebut bisa hidupnya dibilang tenang nggak tenang gitu. Karena apa? Ya karena itu dia tadi, karena Nagita ini orang pilihan menurut aku ya, karena dia berhati baik, dia sama siapa aja baik, dia nggak pernah kalau aku baca karakternya Nagita nggak pernah memandang siapapun tuh buruk. Nagita nggak pernah punya hati, nggak pernah punya pikiran yang jelek ke orang. Dia selalu berpikir positif ke siapapun, bahkan kepada orang yang jahatin dia sekalipun dia cuma berucap, aduh udah deh masa bodoh, nggak peduli, cuma itu doang, dan dia bener, dan dia nggak mikirin lagi gitu. Nagita itu ya yang aku lihat bener-bener ya, hebatnya seorang Nagita ini adalah dia wanita yang apa-apa dia laporkan ke Allah. Dia bener-bener dia bersujud sama Allah, dia meminta sama Allah, akhirnya apapun yang dia minta terkabulkan. Dari yang masalah kemarin ya kita tutup aja, mudah-mudahan ada satu tahap level yang baik. Bagaimana juga kita jangan pernah melihat orang dari sisi jeleknya, tapi lihatlah orang itu dari sisi baiknya ya. Toh kan akhirnya tidak jauh hubungannya yang kemarin, masih di jalan yang bagus gitu. Kalau seandainya pun Nagita dan Raffi pisah, yang rugi itu bukanlah Nagita tapi Raffi Ahmad, karena Raffi Ahmad sudah mendapatkan istri yang kuat, istri yang hebat dalam segala hal, dalam pekerjaan dia, maupun dia sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai hamba juga. Jadi jangan sampai Raffi dan Nagita ini lepas, karena Raffi yang akan rugi, karena nggak semua wanita seperti Nagita Slavina. Itu dia. Jadi Masya Allah, Nagita ini benar-benar wanita baik. Dia disuruh apa aja sama Raffi dia nurut. Raffi apa aja dia nurut. Apapun pekerjaan yang sulit sekalipun dia kerjain juga. Gitu. Karena kan kita juga tahu ya masa lalunya seorang Nagita. Nagita pernah pisah dari ayahnya. Jadi mungkin karena trauma-trauma itu akhirnya Nagita Slavina ini selalu berusaha rumah tangganya tidak berantakan, karena dia punya trauma di masa lalu. Jadi dia nggak mau anak-anaknya merasakan apa yang dia rasakan tanpa kasih sayang yang utuh. Nah itu juga salah satu penyebab dari kesabaran seorang Nagita Slavina. Nah itu karakter Nagita Slavina. Aku suka banget sama karakternya. Dia supel kepada siapapun. Dia ini sebenarnya orangnya rame. Nagita ini sebenarnya orangnya rame, orangnya ceria gitu.
Tapi ya nggak seheboh Raffi, nggak segimana-gimananya sama Raffi. Kalau Raffi kan kita tahu ya orangnya bener-bener yang heboh banget gitu. Nah kalau Nagita pada dasarnya secerianya dia, seramenya dia nggak serame dan seheboh seorang Raffi. Tapi Nagita bisa masuk ke dunianya seorang Raffi yang tadinya nggak Nagita tuh nggak terlalu yang heboh dengan pertemanan, dengan dunia yang kayak sekarang. Raffi kan terlalu berteman orangnya, rumahnya rame terus. Nagita karena dia cinta sama suaminya sampai dunianya Raffi pun diikuti oleh Nagita Slavina. Jadi beruntunglah Raffi Ahmad karena Nagita bisa mengikuti dunia seorang Raffi Ahmad. Jadi yang tadinya seceria apapun seorang Nagita Slavina, Nagita Slavina ini bukan orang yang suka di tempat yang rame, selalu berkumpul-kumpul gitu. Tapi karena Raffi suka dengan keramaian, dengan berteman, dengan banyak orang dan perkumpulan-perkumpulan, akhirnya Nagita Slavina ini berusaha masuk ke dunianya seorang Raffi Ahmad. Jadi kalau aku bilang di sini ya, Nagita yang justru terlalu mengikuti dunia seorang Raffi untuk apa? Ya salah satunya untuk usaha mempertahankan rumah tangga gitu. Jadi Nagita ini nurut sama Raffi, nggak ada satupun yang dibantah sama Raffi, apapun yang dimauin sama Raffi gitu, selama itu tentunya masih di dalam keadaan yang baik ya. Dan dengan masalah-masalah Raffi juga Nagita selalu memaafkan Raffi. Nagita tuh orang yang selalu memaafkan Raffi, walaupun bisikan sana sini mengatakan Raffi begini, sebaiknya kamu begini, sebaiknya kamu begini, tapi Nagita selalu mendukung Raffi dan selalu ingin berusaha mempertahankan rumah tangganya. Nah, itu dia karakter dari seorang Nagita Slavina. Bagus kan? Tapi bukan berarti Raffi ini nggak baik ya. Raffi juga Masya Allah dia laki-laki yang bertanggung jawab, dia memberikan fasilitas kepada istri dan anaknya. Dan juga Raffi ini suami yang ingin selalu memberikan yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya. Raffi orang baik, Nagita orang baik, makanya dipertemukan karena mereka punya kebaikan masing-masing gitu. Nah sebagai netizen, kita semua mari mendoakan aja yang terbaik untuk Raffi maupun Nagita Slavina. Insya Allah doa yang baik akan kembali lagi ke kitanya, ya kan? Nah, aku udah membacakan karakter atau sifat dari seorang Nagita Slavina. Nah, kira-kira habis Nagita siapa nih yang karakter atau auranya aku bacakan? Nah, buat kalian, siapapun idola kalian yang ingin aku bacakan karakternya, sifatnya, nah bisa komen di kolom komentar di YouTube channel aku. Jangan lupa biar aku semangat bikin YouTube-nya. Jangan lupa like-nya, komen, share, dan juga jangan lupa ya di subscribe tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.